Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, hidayah, nikmat serta keberkahan dari Allah Ta'ala yang begitu banyak, yang tiada mungkin untuk kita menghitungnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah dan konsisten di atas tuntunan dan jalan beliau hingga akhir zaman. Tadi ada request ini kan bahasa keren nih Pak. Ada permintaan dari takmir, katanya suruh mengisi yang tadi pagi saya sampaikan di Masjid Maiz ya, untuk kajian ibu-ibu di sana, yaitu materi tentang dibalik pria yang kuat terdapat wanita yang hebat. Nah, jadi kalau yang jelas bapak-bapak kan nggak hadir di sana nih, wong ini pengajian khusus ibu-ibu di sana. Nah, tinggal ibu-ibu yang di sini ada yang hadir atau tidak. Yang jelas materi ini materi yang sangat penting, di mana terdapat banyak motivasi tentang materi ini, sehingga mungkin dari pihak takmir melihat ini perlu disampaikan di sini, maka bismillah saya sampaikan ya, semoga nanti menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua, dan kita bersyukur terutama yang bapak-bapak di belakang kita ada para wanita yang hebat-hebat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ungkapan atau peribahasa di balik pria yang kuat, pria yang sukses, pria yang hebat, terdapat wanita yang hebat. Ungkapan ini sudah terbukti, sudah berjalan sejak zaman dahulu, sampai hari ini, dan akan terus berjalan sampai hari kiamat, bahwa di balik setiap sosok pria yang besar, sosok tokoh laki-laki yang hebat, di balik itu semua pasti ada wanita yang hebat-hebat. Gimana Mbak Bu? Nah, siapakah wanita di balik sosok pria yang kuat, yang hebat itu? Wanita itu yang pertama adalah ibundanya. Sinten Pak Bu? Ibundanya. Yang kedua adalah istrinya atau para istrinya, jika melebihi satu istri. Apalagi zaman dulu ya Pak ya, zaman dulu banyak pria yang melakukan poligami. Sekarang saja yang jarang. Itu pun karena propaganda barat ya, karena propaganda barat. Nanti kita jelaskan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada begitu banyak
tokoh yang hebat yang di belakangnya terdapat para wanita yang hebat, baik itu ibundanya ataupun istrinya atau para istrinya. Nah, tokoh yang perlu disebut nomor satu, tokoh panutan kita, uswatun hasanah kita, yaitu jelas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda beliau Aminah adalah wanita yang hebat. Dan juga para istri beliau adalah sosok para wanita yang hebat-hebat. Dan beliau memiliki banyak istri, lebih dari 4. Kenapa lebih dari 4 nih Pak? Padahal kalau untuk umatnya maksimal 4 nih. Tentu ada hikmahnya. Hikmah yang pertama jelas itu adalah kekhususan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah yang kedua diantaranya adalah bahwa para wanita yang hebat di belakang sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para wanita yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu beliau yang tidak akan mungkin diambil oleh para sahabat laki-laki. Ilmu-ilmu yang terkait dalam urusan kerumah tanggaan, ilmu-ilmu yang ada di balik layar, itu di dalam rumah, masalah rumah tangga. Begitu banyak masalah rumah tangga yang disampaikan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama 2 istri Nabi yang terkenal cerdas dan memiliki banyak riwayat hadis, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqatu bintu Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha, dan Hafsah putri Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dan istri pertama beliau itu Khadijah Al-Kubro. Ini sosok wanita yang luar biasa, yang begitu mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pertama kali menerima wahyu, beliau sempat mengalami kegoncangan psikologis, merasa ketakutan, merasa gundah, namun diberikan motivasi oleh istrinya yaitu Khadijah ini. Luar biasa. Kita kenal sejarah itu. Dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam total dengan salah satu budaknya, yaitu ada 12 wanita, 11 istri dan 1 budak wanita yang bernama Maria, yang berasal dari Mesir. Maria Al-Qibtiyah, dari suku Kipti, dari asli bangsa Mesir. Dari Maria inilah lahir putra beliau yang meninggal masih kecil, yang namanya Ibrahim. Jelas di balik sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada wanita-wanita yang hebat. Dan juga di belakang para sahabat yang mulia, di belakang para ulama yang hebat-hebat, itu ada sosok ibunda atau istri yang luar biasa, yang semuanya itu di balik layar. Karena memang aslinya tugas wanita itu di balik layar. Sampai kalau kita lihat di dalam Al-Quran nih Bapak Ibu, di dalam Al-Quran kan banyak sekali disebutkan kisah-kisah wanita, tapi yang disebut nama ada berapa Pak Bu? Yang disebut namanya di dalam Al-Quran ya? Hanya 1, yaitu sinten? Ibunda Nabi Isa, yaitu Maryam, yang aslinya harus ditutupi nama itu. Tetapi karena ini menyangkut haknya Allah, jangan sampai dikatakan Isa ibnullah, jangan sampai dikatakan itu. Maka Allah tegaskan Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, bukan putra Allah. Kalau tidak karena hajat yang besar untuk menyelamatkan tauhid, maka Allah pun tidak akan nyebut nama yang harusnya ditutupi itu. Ada banyak kisah di dalam Al-Quran istri Nabi tidak disebut namanya. Istri Zaid disebutkan,
Falamma qada Zaidun min zaujiha, dari pasangannya, dari istrinya, tidak disebut nama. Di dalam surat At-Tahrim juga disebutkan kisah istri Nabi, tidak disebut nama. Istri Nabi Nuh, Nabi Lut, istri Fir'aun, ya, disebutkan imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun, tidak disebut nama. Karena memang kiprah aslinya wanita itu di balik layar, sehingga namanya pun harus dijaga, apalagi kehormatannya. Nah, ini menjadi pelajaran pertama bagi kita bahwa kiprah wanita aslinya adalah di balik layar, mendukung suaminya, mendukung putra-putrinya untuk menampakkan diri di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada begitu banyak sederet nama-nama orang-orang besar, dan kita cukupkan dari tokoh-tokoh Islam saja. Tidak perlu kita mengambil atau tidak perlu kita berbangga dengan tokoh-tokoh di luar Islam, karena dari Islam sudah lebih dari cukup. Di antaranya ya Ali ibn Abi Thalib, di balik beliau ada istri, yaitu putri Nabi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kemudian Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ada sosok ibunda, yaitu Fatimah radhiyallahu anha yang hebat. Kemudian ada kisah Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Farrukh. Ini sosok imam besar yang mungkin tidak seterkenal Imam Syafi'i dan yang lainnya, ya, tapi ini tokoh besar yang dibesarkan oleh seorang ibunda. Karena Rabi'ah ini ditinggal oleh ayahandanya ketika masih dalam kandungan, dan ayahandanya pulang pada usia Rabi'ah sekitar 27 atau 30 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi dibesarkan oleh seorang ibundanya, sehingga menjadi Rabi'ah ini menjadi ulama besar, menjadi gurunya Imam Malik, gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, dan para ulama besar lainnya. Dan juga Imam Abu Hanifah, ada sosok ibu yang luar biasa hebat. Ini nggak mungkin kita ceritakan satu-satu, Pak, waktunya nggak cukup. Engkau nanti tarawih juga rampung, Pak. Ada Imam Syafi'i, imam kita, ya. Imam Syafi'i. Mungkin nggak banyak tahu di antara kita, Pak, bahwa Imam Syafi'i itu, beliau itu yatim. Ya, beliau itu adalah anak yatim. Beliau yatim sejak usia 2 tahun, Pak. Berarti kalau yatim yang membesarkan beliau sinten? Ibunya. Masya Allah, wanita yang hebat. Sampai Imam Syafi'i dalam usia yang sangat muda, usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz, Pak. Senes juz 30. Segeluntung 30 juz hafal semua usia 7 tahun. Hebat ibunya itu, luar biasa. Setelah itu menghafal syair-syair Arab yang jumlahnya puluhan ribu. Syair-syair Arab, Pak, itu kan juga dihafalkan tidak mudah. Dan pada usia 10 tahun beliau sudah hafal kitab hadis, kitab Al-Muwatta, karangan gurunya Imam Malik ibn Anas. Subhanallah, 10 tahun. Dan Ibnu Hajmati Allah, kalau kita melihat kehebatan para ibunda, para istri di zaman itu, timbul pertanyaan, akankah hal itu terulang? Akankah hal itu masih bisa terjadi di zaman ini? Tentu bisa. Tentu bisa. Namun banyak tantangannya. Banyak nopo, Pak, Bu? Tantangannya. Nah, musuh-musuh Islam itu berusaha menghancurkan Islam dengan berbagai cara. Islam dihancurkan dari luar, sulit. Semakin diserang dari luar, kaum muslimin semakin solid. Maka mereka menemukan cara, yaitu menghancurkan Islam dari dalam. Bagaimana di antara cara menghancurkan Islam dari dalam, yaitu merusak wanita. Merusak nopo?
wanita, merusak para kaum muslimah niki ibu-ibu. Kaum muslimah itu berusaha untuk dirusak oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana caranya? Dengan banyak cara. Karena ketika sebuah bangsa wanitanya itu rusak, maka rusaklah bangsa itu. Karena kuncinya ada pada wanita yang akan dari rahim para wanita yang hebat akan lahirlah tokoh-tokoh yang hebat. Maka produsennya, yaitu para ibu-ibu yang hebat ini dirusak biar tidak menjadi wanita yang hebat lagi. Ini perlu kita ketahui agar kita prihatin dan berusaha mencari solusi untuk menghilangkan hal tersebut. Di antara propaganda musuh-musuh Islam untuk menghancurkan dan melemahkan kaum muslimah adalah apa? Propaganda agar tidak bangga menjadi ibu rumah tangga. Hari ini sudah terjadi mboten Mbak Bu? Sudah banyak terjadi. Wanita sekarang kalau yang merasa hebat, merasa bangga itu adalah wanita karir, gimboten? Menjadi ibu rumah tangga seolah-olah minder, tidak hebat. Padahal ibu rumah tangga itu hebat-hebat. Para wanita yang melahirkan para ulama tadi semuanya ibu rumah tangga. Subhanallah, dididik di dalam rumah. Maka mereka tahu caranya bagaimana agar para wanita itu keluar, tidak fokus di dalam rumah, tidak fokus pendidikan anak di usia dini. Itu tujuan mereka. Selain itu, mereka juga berusaha merusak rumah tangga. Entah syaitan dari bangsa manusia ataupun syaitan dari bangsa jin. Nah niki jin malih Pak ketemune jan. Oke, nek karo Ustaz Agus ki ora ado tukang jin kayane Pak ya. Nah, di antara bentuk syaitan menghancurkan rumah tangga itu dengan sihir. Ini sudah sering kita bahas, itu sihir tafriq. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Itu dengan cara merusak wanita, dipisahkan dengan suaminya. Karena sihir yang paling dominan adalah sihir tafriq, memisahkan antara suami istri. Dan itulah syaitan yang berhasil memisahkan pasangan, memisahkan suami istri, itu yang akan mendapatkan nopo? Mendapatkan mahkota dari iblis. Jadi dengan cara merusak wanita, merusak hubungan rumah tangga. Karena kalau rumah tangga itu broken home gitu Pak, ngapunten broken home, suami istri pisah, yang jadi korban pertama kali sinten? Anak. Betapa banyak anak yang jadi korban broken home akhirnya kena pergaulan bebas karena dia sedang limbung, sedang labil, diajak oleh temannya kemana saja mau mereka. Iya, ya. Atau mungkin orang tuanya tidak broken home, tapi ibunya sibuk di luar, wanita karir, sehingga ngapunten dididik oleh pembantu. Ya namanya pembantu kan mendidik tidak seperti ibu kandung mendidik, tidak selalu dari hati. Sing penting bocahe meneng, boh di setelna TV, boh di setelna apa, sing penting bocahe meneng, dia bisa kerja, beres-beres rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak berpikir jauh untuk pendidikan anak. Sing penting pembantu tugasnya beres, majikan pulang rumah sudah beres. Kan seperti itu. Dan di antara propaganda yang lain adalah para wanita ini dijadikan enggan untuk menikah. Sebagaimana orang-orang barat ini, mereka sudah menyadari bahwa pemuda-pemudi mereka, terutama kaum wanitanya itu sudah pada rusak. Secara moral, secara akhlak itu sudah rusak. Mereka ngapunten ya, ini nyata, ini terjadi. Orang-orang barat ini pemuda-mudinya itu tidak mau nikah Pak, pada enggan untuk menikah, tapi kawin pada sregep. Beda ini nikah karo kawin nopo? Nikah itu manusia, kalau kawin hewan. Nikah kan ada akadnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada adab-adabnya. Kalau kawin kan ya kayak kucing, kayak ketemu ngeong-ngeong bubar.
selesai bubar. Itu ya. Nah, ini senang orang-orang di luar Islam, senang yang begituan. Nah, mereka sudah paham, tidak mau nikah, maunya kawin. Kalaupun mau nikah, nggak mau punya anak. Kalau mau punya anak, anaknya nggak banyak-banyak. Kalau anaknya ada, merasa repot untuk mendidik anak. Ini terjadi di dunia barat, ya, terjadi di dunia barat. Nah, mereka menyadari kerusakan itu. Nah, mereka ingin agar kerusakan ini ditularkan kepada kaum muslimin, agar para wanita kaum muslimah ini rusak juga. Kenapa? Kalau mereka rusak, sementara generasi Islam itu masih kuat, masih hebat, akhirnya mereka tersaingi apa tidak? Dikalahkan oleh kaum muslimin apa tidak? Iya, mereka tidak ingin begitu. Maka pingin agar sama-sama rusak. Coba kita lihat Pak, di Palestina sana, Zionis dengan Palestina. Kenyataan di Zionis, saya tidak sebut Israel karena Israel ini nama asli, nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Kita sebut negara Zionis. Negara Zionis Yahudi, pemuda-pemudinya seperti tadi yang saya sebutkan, nggak mau nikah, maunya kawin, maunya pergaulan bebas, sehingga mereka tidak banyak regenerasi. Kalau mau nikah nggak mau punya anak, kalau mau punya anak nggak mau anaknya banyak. Sementara di Palestina, masya Allah, pada nikah muda dan ketika punya anak, kaum muslimin di Palestina, kaum muslimah melahirkan anaknya kembar, laki-laki 2, ada yang kembar 4, subhanallah. Mereka orang-orang Yahudi takut tidak? Sangat takut. Jumlah regenerasi di Yahudi ini sangat minim, sementara di kaum muslimin Palestina sangat pesat dan laki-laki yang banyak. Subhanallah. Mereka merasa ketakutan. Maka propaganda-propaganda begitu banyak dilakukan untuk mendangkalkan potensi kaum muslimin, untuk melemahkan mental, ya, melemahkan potensi kaum muslimin, terutama kaum wanita. Maka dengan berbagai tayangan-tayangan, Pak, film drama-drama, ada drama Korea, mungkin bapaknya yang mboten apal, tapi anaknya apa putune apal banget niku, Pak. Drama Korea, ya, dan film drama-drama kita situ, anak-anak muda kita Pak, itu sudah mulai gaya-gayanya itu niru-niru drama Korea. Nggih mboten Pak? Nek mboten enggih berarti belum nyadar, mungkin pemuda-pemudi kita banyak mengikuti film-film Korea niku. Ya. Di mana mereka, ya, drama-drama atau film-film cinta ini, film-film cengeng ini mengeksploitasi wanita. Mereka berusaha untuk, ya, menjalin, di film-film itu ditampakkan menjalin kasih sayang yang intinya adalah syahwat, intinya adalah nafsu atas nama cinta. Jadi cuma senang-senang di masa muda. Orientasi untuk menikah, untuk pendidikan anak sangat minim ditampakkan di dalam tayangan-tayangan tersebut, ya. Dan propaganda kebebasan wanita ini didengungan terus oleh orang-orang barat, yang aslinya bukan kebebasan wanita tetapi kebebasan menjamah wanita. Napa Pak? Kebebasan menjamah wanita. Jadi kecantikan wanita dieksploitasi, betul-betul dieksploitasi. Napa dieksploitasi Pak? Di nopo nggih? Ya pokoknya seperti itulah. Di apa ya? Ya, diperas betul bagaimana agar mereka bisa menikmati, ya, menikmati wanita secara bebas. Dibuat kontes-kontes kecantikan, ada tingkat negara, ada tingkat internasional, dan banyak negara-negara Islam yang ikut. Diperlihatkan kalau pakai baju tidur begini, kalau pakai baju renang begini, ditontonkan di seluruh dunia. Yang seperti yang dianggap hebat, yang seperti itu menontonkan ketelanjangan, itu yang dianggap hebat.
Jadi kan standarnya sudah mulai dirubah oleh mereka, Pak. Nah, ini kita harus sadar. Bahkan, Pak, sekarang kalau kita lihat anak-anak muda kita nih, Ibu, ini kan film-film barat, ya, film-film warrior atau film-film pahlawan super, ya, Superman, Iron Man, Wonder Woman, nomali, Pak. Bapaknya dan bernapal nih. Itu yang sekarang itu Batman. Itu coba lihat artis-artisnya dari mana? Artisnya dari orang-orang Yahudi. Itu sekarang contoh wanita yang dianggap hebat di dunia itu film Wonder Woman. Pemerannya Gal Gadot. Siapa Gal Gadot? Itu wanita Yahudi yang sekarang digandrungi dan jadi idola wanita muslimah. Itu dia, Gal Gadot itu Yahudi yang menjajah Palestina itu. Niku, Pak, yang digandrungi oleh anak muda muslim sekarang. Sedih mboten, Pak? Jadi kalau di dalam film The Avenger dan yang lain-lain, seolah-olah yang menjadi pahlawan dunia, menjadi pahlawan super, itu mereka. Jadi yang menyelamatkan dunia siapa? Yahudi. Diulang-ulang terus akhirnya Allah. Nah, niku. Nah, apalagi di zaman sekarang ini beragam aplikasi yang mengeksploitasi wanita dan menghilangkan rasa malu wanita. Ada aplikasi ngibak di medsos, kalau wanita itu dia sudah kena, ya, sudah kenal aplikasi itu, ngapunten, Pak, itu kayak cacing kena panas, uget-uget. Paham maksudnya, Pak? Joget-joget di depan aplikasi itu, pokoknya joget-joget kayak cacing kepanasan kepriwe sih, kayak Khaila. Paham nggih, Pak? Bisa jadi keponakan kita, ya, saudari kita, anak teman kita ikut di situ. Sedih mboten? Sedih. Nah, kalau seandainya demikian, bagaimana akan mencetak kader-kader tokoh-tokoh yang besar kalau wanitanya sudah dimandulkan potensinya seperti itu? Nah, ini adalah propaganda yang perlu kita ketahui agar kita menyadari hal ini. Nah, terus lantas bagaimana ini, terutama untuk ibu-ibu, ya, bagaimana agar para wanita ini menjadi wanita yang hebat, yang tampil di belakang layar mendukung suaminya dan mendorong putra-putrinya agar menjadi orang-orang hebat. Ada beberapa kiat yang bisa dilakukan, akan kita jelaskan secara singkat, ya. Semoga waktunya mencukupi. Beberapa kiat tersebut adalah yang pertama, belajar ilmu agama. Napa, Pak, Bu? Belajar ilmu agama. Nah, karena ini juga dihadiri bapak-bapak, maka seorang wanita itu menjadi hebat tidak bisa dengan sendirinya, tetapi dididik oleh sinten? Oleh suami. Oleh suami. Tentu seperti tadi Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan para imam yang lain, ibunda mereka hebat. Ketika ayah mereka meninggal dunia, mereka masih kecil, kira-kira ayahnya mendidik ibundanya apa tidak, Pak? Mendidik. Maka kita sebagai suami, sebagai ayah, kita mendidik istri kita, mendidik putri-putri kita. Maka kita juga perlu bekal ilmu. Kita perlu bekal ilmu. Suami perlu bekal ilmu, karena jelas al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah, kepala rumah tangga, tulang punggung, wajib belajar ilmu agar bisa mendidik istrinya, mendidik anak cucunya, keluarganya. Seorang wanita pun demikian, belajar ilmu agama untuk mendukung suaminya dan mendorong putra-putrinya. Itu yang pertama, itu mendidik belajar ilmu agama. Yang kedua, ya, seorang wanita hendaklah
memiliki niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah ketika menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika menikah diniatkan ibadah karena Allah, menjadi istri yang hebat, kelak menjadi ibu yang hebat, harus diniatkan karena Allah. Ketika sudah diniatkan dengan kekuatan niat itu, insya Allah setiap detik yang dilalui ketika menjalani kehidupan rumah tangga akan menjadi ladang pahala. Maka tentunya untuk meraih semua keutamaan ini, seorang wanita harus napa Pak Bu? Harus menikah, segera menikah. Maka memang di zaman kita niki Bapak Ibu, ya, wanita itu tidak cuma wanita, laki-laki pun demikian. Pemuda-pemudi yang sudah siap menikah segera menikah. Kenapa? Zaman penuh fitnah. Kalau tidak segera menikah jadi madharat. Madharat bagi siapa? Bagi semua. Bagi semua. Kita lihat pergaulan bebas yang luar biasa, seks di luar nikah, pergaulan bebas, narkoba, ini tantangan kita jauh lebih besar dibandingkan zaman-zaman sebelum kita. Apalagi yang namanya HP Pak Bu. Kita mungkin nggak tahu kalau anak kita, keponakan kita dolanan HP sing ditonton nopo kan boten saged ngawasi nggih Pak Bu nggih. Arep diawasi bocah luwih pinter, dikunci HP-ne. Bapake bingung arep buka kepriwe carane iki ya. Anak kita lebih pinter kalau dalam masalah teknologi. Maka harus segera dinikahkan, dicarikan pasangan, dan para gadis pun demikian. Jangan menunda-nunda nikah. Nanti nunggu lulus kuliah. Pak, Bu, yang masih punya anak gadis, apakah kuliah itu halangan untuk menikah? Bukan, itu harus kita fahami, bukan. Justru nanti kalau tidak segera dinikahkan, nanti malah orang genah. Nanti dia ngekos di mana, kampusnya jauh, tidak satu kota dengan orang tuanya. Apa bisa 24 jam ngawasi? Khawatir mboten? Khawatir. Dan banyak terjadi Pak, seperti itu. Ya, banyak terjadi. Daerah saya kan Purwokerto itu daerah kampus, daerah unsud. Kalau mau cerita daerah sana prihatin Pak. Sekarang yang terjadi itu banyak orang-orang di desa kami itu karena tanah mahal, ya, dijual, rumah sama tanah dijual. Yang beli mana? Orang-orang jauh, orang Jakarta, orang Bogor, orang Bandung. Akhirnya dibuat kos-kosan. Kos-kosan tidak ada ibu kosnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana yang terjadi? Jelas nggih? Khawatir mboten khawatir. Dengan bahasa ini saja ini sudah isyarat khawatir. Lah anak kos putra didatangi mahasiswi itu sudah sering. Ya, kos putri datang mahasiswa beladas beludus karena nggak ada ibu kosnya, nggak ada yang ngawasi. Ya, khawatir. Ya. Ini kota yang tidak begitu besar, Purwokerto, apalagi kota-kota yang lebih besar. Ya. Maka segera menikah kalau kita punya putri. Kemudian seorang wanita agar menjadi wanita yang hebat adalah mendukung suaminya. Mendukung suami. Ketika suami bekerja, suami memiliki cita-cita, suami berkiprah, berjuang, ya, harus didukung. Harus didukung karena suami ini tidak akan bisa untuk mandiri sendiri. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mudah saja, seorang suami akan berangkat kerja, itu yang di balik layar istrinya itu istri yang hebat, itu luar biasa. Mulai dari bangun lebih dulu dari suaminya, ngasai gerabah, ya, nyuci piring kalau belum pada bersih, masak nasi, masak beras, ya, nasi sudah dimasak, ya.
masak beras, nggodhok banyu, dudu nggodhok pedang, Bu. Nggodhok banyu, kemudian bajunya sudah disetrika kemarin, sudah rapi, sudah klimis. Suaminya mau mandi, sudah disiapkan anduknya, sabunnya, samponya, sikat giginya, pastanya. Masya Allah, suaminya sudah tinggal mandi, sudah siap. Selesai mandi, sarapan sudah tersedia. Di luar bulan Ramadan ya Pak, yang minta wedang teh, ada yang minta susu, ada yang kopi susu, tergantung request ya. Ini Masya Allah, suami keluar dari rumah sudah klimis, sudah hebat. Di balik itu semua adalah wanita-wanita yang hebat. Ini kalau diniatkan ibadah, Masya Allah, semuanya jadi ladang pahala. Setiap kali gosok jadi pahala, setiap kali goreng, sekalipun minyak goreng mahal Ibu, jadi pahala. Masya Allah. Ini yang ketiga, yaitu mendukung suaminya ya, dan akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala suaminya ketika di luar. Maka ibu-ibu jangan khawatir, suami di luar sholat jamaah, ada sholat Jumat, ada yang lain-lain ya. Sholat terbaik wanita di mana? Di rumah. Lah pahalanya bagaimana? Pahalanya sama besarnya. Tidak perlu khawatir. Allah Maha Adil kok. Yang nyuruh wanita sholat terbaik di rumah siapa? Ya Allah. Yang nyuruh laki-laki sholat jamaah siapa? Allah juga. Allah Maha Adil. Diberikan pahala tidak pilih-pilih. Semakin mentaati perintah Allah, semakin besar pahalanya. Kemudian yang keempat adalah mendidik anak-anak ya, mendidik anak-anak dengan pendidikan Islami. Jadi ibu-ibu ini ya, agar menjadi wanita yang hebat, maka didik putra-putrinya dengan pendidikan Islami. Dari sejak kecil, pendidikan adab, pendidikan akhlak, adab makan, adab tidur, adab ke kamar mandi, adab ketika ketemu saudaranya ya, cium tangan ketika ketemu orang lain. Diajarkan juga mental biar anak itu berani. Ketika ketemu orang lain itu ada Pak D, ada Om, ada siapa, salim sana ya, dikenalkan, ini coba kenalan sana. Kalau tidak diajarkan mental, nanti anak itu akan takut terus. Kita lihat anak-anak kalau kurang diajari berani, ketika ada orang lain, anak itu akan lendot di belakang bapaknya, di belakang ibunya. Nggih mboten Pak Bu? Nggih mboten? Nah, tapi kalau orang tua yang cerdas mengajari anak itu berani. Jangan lendot sana. Itu ada tamu abi, ada tamu umi. Sini kenalan sama tamu. Ya, dikenalkan, suruh salim. Bahkan suruh ikut duduk. Itu bukan saru, itu pendidikan berani. Kalau kita kan biasanya nih, ada tamu sana ke belakang, bukan saru ya. Kalau tamu yang paham, oh iya ini sedang mendidik anak, ini salim, Masya Allah. Ditanya siapa namanya, yang jawab uminya ya, namanya Hasan, yang jawab uminya. Lu biarkan nih umi yang di belakang, biarkan anak itu suruh jawab sendiri. Tuh ditanya Pak D, namanya siapa? Tanya, jawab. Sekolah di mana? Yang jawab abinya. Aja munggah pager bukan kepleset. Aja dolanan banyu bukan meriang. Aja udan-udanan bukan masuk angin. Aja dolanan belet bukan kotor. Ini ada benernya, ada kurangnya. Mendidik anak, didik agar berani ya. Didik agar berani, yaitu bagaimana anak dibiarkan berani. Bahkan kalau ada hujan, suruh hujan-hujanan Pak. Loh deneng iya, loh hujan kan berkah. Hujan berkah Pak. Nabi itu SAW dan banyak sahabat, kalau hujan beliau keluar, dibuka lengan beliau biar terkena air hujan. Innallaha 'inda dzanni 'abdi. Kalau kita pikirannya nanti masuk angin, Allah kasih masuk angin beneran Pak. Kalau kita pikir sehat, bener Pak, anak saya pilek, saya suruh hujan-hujanan, sembuh alhamdulillah. Kenapa? Antibodinya muncul. Iya. Ya. Tapi kalau dikit-dikit aja kiki mongko bukan kiki. Kapan
kapan mental itu tumbuh? Biarkan anak berani. Mengko kotor, ya kotor dicuci bajunya. Lah kok kesel, nah itu takut kesel nyuci bajunya, takut kesel repot. Ini yang akhirnya menumpulkan potensi anak. Biarkan anak itu berani. Ya, biarkan anak itu berani. Anak penekan wit, mengko mbok tiba metu geti ya kasih obat merah dong. Ya. Bahkan anak saya, Pak, ayo munggah wit. Nek ora bisa munggah teka jari bapak. Iya, biar berani, Pak. Kenapa? Anak itu akan, terutama anak laki-laki, akan menjadi tokoh yang besar. Tadi ibu yang hebat mendidik dengan di balik layar. Bapak mendidik di depan layar. Iya. Ya, kalau saya ngisi tarawih di mana-mana, anak saya yang sudah mulai gede, yang kelas 4 SD, saya bawa. Biar apa? Biar lihat bapaknya menyampaikan di depan umat. Biar dia mencontoh bapaknya. Ketika bapaknya meninggal, dia meneruskan perjuangan bapaknya. Setuju mboten, Pak? Setuju. Iya. Jangan malah bapaknya pamer maring anaknya. Bukan pamer, itu pendidikan, itu tarbiyah. Nah, kados niki. Karena kan kalau nanti ustadz meninggal, yang gantikan sinten? Anaknya. Kita kan kepingin anak kita meneruskan perjuangan kita, entah perjuangan bisnis, perjuangan dakwah, perjuangan militer, perjuangan apapun gitu. Betapa banyak dokter kepingin anaknya masuk ke dokteran. Ya, seorang perwira anaknya dimasukkan ke militer juga, meneruskan perjuangan orang tuanya. Maka perlu dari kecil usia dini diajak, biar anak itu tahu dan dikenalkan dan didorong biar berani. Ya, biar berani. Dan ketika mendidik anak, Pak, ada satu poin penting. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin penting yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa kaidah di dalam Islam itu apa? Al-ibratu bi kamalin nihayah la bi nuqsanil bidayah. Yang menjadi patokan adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Maksudnya apa? Ketika anak kecil itu masih belum sempurna, masih banyak kekurangan, masih angel, rewel, cengeng, jangan suudzon, tapi selalu husnudzon kepada Allah. Insya Allah anak ini menjadi anak yang punya potensi besar di masa depan. Kita sebagai seorang pendidik, orang tua, seorang guru, tidak boleh suudzon kepada anak. Tidak boleh. Seorang guru melihat anaknya, ki bocah kok angel temen, gedene dadi apa sih ya? Tidak boleh. Kalau mau ceplos yang baik. Masya Allah, bocah kok ya angel temen, semoga jadi presiden. Diaminkan malaikat jadi presiden beneran. Gimana? Doakan yang baik, ucapkan yang baik. Dan yang selanjutnya adalah apa? Memilih lingkungan yang baik, terutama pesantren. Kalau Bapak Ibu ada yang putra-putrinya di pesantren, dukung. Ketika putra-putrinya yang di pesantren ngeluh, ya di pesantren temennya begini, lauknya begini, dukung. Berikan motivasi, jangan larut dalam rengekan mereka. Jangan sampai ya wis ngesuk metu bae atau ngesuk pindah pesantren bae. Jangan. Sabar. Ya, dikasih motivasi anak itu biar dia tabah, sabar, tetep di pesantren. Seperti itu biar hatinya tetep itu. Jelas sih Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau anak di pesantren kan kadang yang tidak kuat sinten? Ibune nggih, Pak. Nah, ibune ketika mereka pakai bocah nang mereka anu bae lah nang pesantren ora betah, ditokna be apa ya pindah sekolah apa pindah pesantren. Bapak jangan mau kalah. Ya. Teguh pendirian, tetap nang pesantren. Nek urung 30 juz urung muli bali. Ah, itu baru bapak yang hebat. Nggih, Pak. Seperti itu. Anak mau nangis kayak apa wis ora uli bali. Nah, itu hebat, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa. Ya. Doa untuk siapa? Doa untuk orang tua yang telah mendidik kita. Ayah kita, ibu kita, dan juga mertua yang telah mendidik pasangan kita sehingga
menjadi pasangan yang hebat bagi kita. Orang tua, mertua kita doakan. Kemudian mendoakan pasangan, ya, kalau istri mendoakan suami, suami mendoakan istri agar istri menjadi wanita-wanita yang hebat. Dan juga mendoakan anak-anak, ya, anak cucu didoakan agar menjadi generasi-generasi yang hebat. Baru setelah itu mendoakan yang lain-lain, ya. Kurang 3 menit gimana? Sudah masuk? Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ngapunten atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan